Halo semuanya, kami dari kelompok 3, saya Sukma Indra Bayu, dan rekan Saya Najwa Nabila Delvina. Saya Fidela Konstitusiagian. kami akan menjelaskan video pembelajaran tentang keterbagian. Silahkan disimak videonya ya. Bye! Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi keterbagian. Jadi diberikan A dan B yang merupakan bilangan bulat, di mana bilangan bulat A dikatakan membagi habis B, dinotasikan dengan A garis B. Jika terdapat bilangan K, sedemikian hingga B sama dengan A dikali K. Selanjutnya, A disebut dengan pembagi atau faktor dari B. Contohnya adalah 36 itu habis dibagi 4 karena 4K sama dengan 36 sehingga K sama dengan 9. 27 itu tidak habis dibagi dengan 5 karena apa? Karena tidak ada bilangan bulat K sehingga 5K sama dengan 27. Dalam hal ini, A adalah faktor dari B atau pembagi B, sedangkan B adalah kelipatan A, dan K adalah hasil bagi B oleh A atau faktor B komplement A. Baik, untuk sifat-sifat keterbagian atau teorema-teorema keterbagian akan saya jelaskan. Yang pertama ada sifat keterbagian, yaitu untuk setiap A anggota bilangan Z, maka berlaku 1 membagi habis A. Di sini di pembuktiannya diambil sembarang bilangan A anggota dari Z, maka diperoleh A sama dengan A kali 1 sehingga didapatkan hasil A 1 habis membagi A. 1 membagi A. Lalu kedua, untuk sifat teorema ada untuk setiap bilangan A anggota dari Z, maka berlaku A membagi A. Nah, ini tentu saja benar karena A dibagi bilangan A sendiri maka akan menghasilkan 1. Bilangan apapun bila dibagi bilangan itu sendiri maka akan menghasilkan 1. Sifat yang ketiga, untuk setiap bilangan A anggota dari Z, maka berlaku A membagi habis 0. Nah, diambil sebarang A anggota dari Z, maka diperoleh 0 sama dengan 0 dikali A, sehingga A habis membagi 0. Nah, ini benar karena 0 di A bilangan apapun apabila dibagi dengan 0 maka akan menghasilkan 0. Yang keempat, ada sifat untuk setiap bilangan A, B, C anggota dari bilangan Z. Jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Nah, di sini untuk pembuktiannya diketahui bahwa A habis membagi B dan B membagi C, berarti ada K anggota dari Z, sehingga dapat dituliskan sesuai definisi tadi, yaitu A membagi B sama dengan B menghasilkan K dikali 1. Ini persamaan yang pertama. Kemudian B membagi C, maka dihasilkan C sama dengan M bilangan bulat lain, itu misalnya M dikali B. Ini persamaan kedua. Nah, karena A membagi C, maka dapat dituliskan C sama dengan L atau bilangan bulat lainnya, yaitu L dikali A. Nah, dari persamaan 1 dan 2 tadi, maka substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Maka didapatkan C sama dengan M dikali B. Terus C menghasilkan M, B tadi kita misalkan dengan sesuai persamaan 1, kita misalkan dengan K dikali A, maka kita substitusikan menjadi M dikali K kali A. Kemudian kita keluarkan A-nya menjadi K dikali M dalam kurung, di luar dalam kurung yaitu A. Nah, karena K merupakan bilangan Z dan M merupakan bilangan bulat Z juga, maka dapat tuliskan K dikali M itu anggota bilangan Z juga. Nah, maka didapatkan hasil akhirnya yaitu C sama dengan L dikali A. Nah, berdasarkan definisi keterbagian tadi, C sama dengan L kali A ini artinya A membagi C. Nah, ini terbukti, teorema keempat terbukti. Nah, lalu untuk teorema kelima, untuk setiap bilangan A, B, M, N anggota bilangan Z, bulat Z, jika C membagi A dan C membagi B, maka C membagi M kali A ditambah NB. Nah, ini kita buktikan. Diketahui tadi bahwa C membagi A dan C membagi B, berarti ada K anggota bilangan bulat Z, sehingga dapat dituliskan sesuai definisi, yaitu C membagi A
yaitu A sama dengan K dikali C. Ini untuk persamaan pertama. Yang kedua, C membagi B, maka dihasilkan B sama dengan bilangan bulat lainnya selain K, yaitu O, kita misalkan dikali C, maka ini adalah persamaan kedua. Nah, karena C membagi M, A ditambah NB, maka dapat tuliskan MA ditambah NB sama dengan L kali C. L itu adalah bilangan bulat lainnya selain K sama O. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan 1 dan 2 ke MA ditambah NB sama dengan L kali C. Nah, MA ditambah NB sama dengan M dikali KC ditambah N dikali OC. Nah, maka dapat dihasilkan, kita kalikan, yaitu MKC tambah NOC. Nah, kemudian kita keluarkan C-nya menjadi C dikali dalam kurung MK ditambah NO, lalu menghasilkan MK ditambah NO tadi kita misalkan yaitu bilangan bulat K lainnya, jadi dapat tuliskan itu sama dengan L, jadi C dikali L. Kemudian berdasarkan definisi MA ditambah NB sama dengan L dikali C, artinya C membagi habis MA ditambah NB. Nah, teorema kelima ini terbukti. Di sini ada satu contoh, yaitu teorema dikatakan bahwa buktikan bahwa untuk setiap X, Y anggota bilangan bulat Z, jika X membagi Y dikurang 1, maka X membagi Y pangkat 4 dikurang 1. Nah, di sini kita buktikan, pertama-tama diketahui bahwa X membagi Y dikurang 1 berarti ada bilangan K anggota dari bilangan bulat Z, sehingga dapat tuliskan sesuai definisi keterbagian, yaitu X membagi Y dikurang 1 dapat tulis dengan Y dikurang 1 sama dengan K dikali X. Karena X membagi Y pangkat 4 dikurang 1, maka dapat kita tuliskan Y pangkat 4 dikurang 1 sama dengan L atau bilangan bulat lainnya selain K, itu L dikali X. Nah, lalu perhatikan Y pangkat 4 dikurang 1 sama dengan ini kita bisa faktorkan sesuai eksponensial, ya. Sifat eksponensial yaitu Y pangkat 2 Y pangkat 4 dikurang 1 dapat kita faktorkan menjadi Y pangkat 2 dikurang 1 dikali Y pangkat 2 ditambah 1. Nah, menghasilkan ini kita Y pangkat 2 dikurang 1 kita faktorkan lagi, kita pecah lagi menjadi Y dikurang 1 kali Y ditambah 1, lalu mengikut Y pangkat 2 ditambah 1. Kemudian Y dikurang 1 kali Y ditambah 1, Y dikurang 1 ini kita misalkan tadi sebagai KX di persamaan pertama tadi, menjadi KX dikali Y ditambah 1 dikali Y pangkat 2 ditambah 1. Nah, kemudian X nya kita keluarkan jadi X dikali dalam kurung besar K dikali Y tambah 1 dikali Y pangkat 2 tambah 1. Nah, ini K dikali Y tambah 1 kali Y pangkat 2 tambah 1, kita misalkan tadi sama dengan L, maka dapat kita tuliskan menjadi Y pangkat 4 dikurang 1 sama dengan X dikali L. Nah, sesuai berdasarkan definisi Y pangkat 4 dikurang 1 sama dengan LX, artinya X membagi Y pangkat 4 dikurang 1. Nah, teorema ini terbukti benar. Nah, pembahasan selanjutnya tentang algoritma pembagian. Diberikan A dan B elemen dari bilangan bulat dengan B lebih besar daripada 0, maka terdapat dengan tunggal Q R elemen bilangan bulat sedemikian sehingga A sama dengan B kali Q ditambah R dengan R lebih besar sama dengan 0 dan R lebih kecil sama dengan B dikurang 1. Untuk selanjutnya, Q disebut dengan hasil bagi atau quotient dan R disebut dengan sisa pembagian atau remainder dari pembagian A oleh B. Berikut merupakan kuis yang bisa teman-teman kerjakan, di mana nanti akan kami berikan link Google Form untuk mengerjakannya. Baiklah teman-teman, sekian video pembelajaran kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa nanti.